PKB pun angkat bicara setelah dituding berupaya memanipulasi Nahdliyin untuk kepentingan politik praktis jelang pemilu 2024. Wakil Ketua Umum PKB Zajilul Fawait justru menganggap ada penyusup di tubuh pengurus ormas Islam terbesar di Indonesia. Ini ngeri, Pak. Statement keras, Pak, menurut saya keras di sini. Ini di Kompas ini, saudara, bukan kata saya ya. Sakarep bong, suka-suka kamu. Aku enggak ngurusin Mars. Hikmat PKB akan jalan terus dari satu abad ini sampai kapanpun, ungkap Zajilul Fawait. Justru yang perlu diwaspadai itu adalah para penumpang gelap yang menyusup di tubuh PBNU. Ucap Zajilul Fawait. Waduh, keren tuh, Pak. Ini menohok ini. Menurut Anda bagaimana nih statement Pak Zajil ini? Saya 100% setuju, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, PBNU dan PKB kian panas, kian meruncing. Mars 1 abad NU kini dipersoalkan karena dipolitisasi katanya. Setidaknya statement tersebut dikatakan oleh Isfah Abidal Aziz yang dilansir kompas.com Selasa 31 bulan 1. Jadi PBNU mengaku kecewa karena Mars perayaan 1 abad hari lahir NU yang digubah oleh Mustasar sekaligus mantan Rois Am PBNU, yaitu Gus Mus, digunakan sebagai suara latar dalam unggahan akun Instagram DPP PKB untuk sarasehan 1 abad NU. Statementnya nih, yang jelas kita kecewa kalau kemudian Mars 1 abad NU yang didedikasikan untuk keberkahan bagi warga Nahdlatul Ulama malah digunakan untuk kepentingan politik praktis. Kita jelas kecewa, kata Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Isfah Abdal Aziz. Saya ingin bincang-bincang dengan Pak Fuad Madiang sebagai grassroots NU dan grassroots PKB. Garis kerasnya Caimin, loyalisnya. Gimana, Bung? Kalau Anda melihat, ini 1 abad NU biasanya ketika orang ulang tahun, atau ini menyangkut 1 abad nih. Ada glorifikasi, semua orang bahagia, wah nyanyi macam-macam. Nah, sukacita bersukacita. Tiba-tiba ini ada statement kayak gini, ini bagaimana Anda melihatnya? Ada persoalan yang kemudian menjadi polemik ya antar kedua belah pihak mungkin, ya kan? Saya sebagai masyarakat paling bawah ya di Republik ini, ya mencoba untuk melihat bahwa selama ada tahun-tahun politik itu selalu ada semacam suatu euforia atau semacam suatu ya rame-rame lah di dalam gonjang-ganjingnya dunia persilatan politik yang selama ini. Betul. PKB itu kan lahir sudah puluhan tahun, ya. Dan NU apalagi udah 1 abad, ya kan. Nah, ketika ada hajatan-hajatan politik yang sekarang ini, itu dari dulu sudah selalu ada persoalan-persoalan yang melatar belakangnya. Zamannya Pak Hashim Musyadi dengan Gus Dur, kemudian Pak Kiai Said Akil Siroj dengan Gus Dur, kemudian yang terakhir ya sekarang ini gitu kan. Nah, artinya selalu ada kembang-kembangnya gitu kan. Selalu ada semacam suatu letupan-letupan kecil yang kemudian saya pikir pertama ini adalah suatu sudah pengalaman. Saya sebagai masyarakat NU, saya sebagai masyarakat PKB itu sudah biasa melihat seperti ini. Nah, menurut Anda bagaimana nih statement ini? Ketika Anda sebagai masyarakat kemudian katakan rakyat PKB lah ya, Anda betul. Warga NU yang ada di PKB gitu, grassroots. Ketika ada statement itu bagaimana menurut Anda? Ya, saya melihatnya itu tuduhan semacam itu tidak benar. Apalagi saya katakan kurang tepat. Atau saya katakan yang lebih ini lagi ya
terlalu reaksional, satu sisi saja, satu pihak saja. Nah, yang saya tangkap ini adalah sebagai masyarakat itu. Justru itu adalah bagian dari menghargai apa yang telah diciptakan oleh beliau sebagai pencipta Mars. Satu abad Nahdlatul Ulama. Jadi bukan mempolitisasi, tidak, tapi itu bentuk rasa gembira, rasa bangga, rasa ruh satu abad ini muncul kembali. Kita yakini bersama bahwa Gus Mus sang pencipta pun punya relasi yang kuat antara beliau dengan PKB. Dengan kader PKB punya ikatan yang kuat ruhaniyahnya dengan Gus Mus. Sehingga ini sangat membanggakan dan sangat spiritual bahkan. Sangat ruhaniyah lah bahasanya, menyentuh ruhani karena diawali dengan kata-kata subhanallah. Mohon maaf, itu bukan klaim siapapun, Pak. Itu adalah klaimnya apa istilahnya? Nama besarnya Allah. Nama maha sucinya Allah itu langsung dibawa di situ. Gimana gak merinding, Pak? Kalau siapapun orang itu pasti akan merinding. Saya kira saya melihatnya bahwa ini adalah bagian dari menghargai penghikmatan kader-kader PKB terhadap Gus Mus itu sendiri. Kemudian dalam satu abad ini beliau itu menciptakan lagu ini, lagu Mars ini. Pasti Pak ada ikatan yang kuat, Pak. Disuruh nggak disuruh, rakyat, masyarakat PKB dan Nahdlatul Ulama, saya yakin-yakinnya tidak ada niat untuk mempolitisasi ini. Saya yakin begitu. Jadi pandangannya ini bahwa itu glorifikasi sebagai warga secara spontanitas, secara bebas, pasti secara natural. Nah, selalu ada orang melihat PKB itu selalu politis. Padahal PKB itu dalam konteks khidmatnya itu adalah hal-hal yang non politis itu banyak sekali, Pak. Artinya apa? Artinya bahwa hikmat yang atau misalkan kita ibaratnya itu hikmat atau perjuangan itu banyak yang tidak politis. Nah, tapi kawan-kawan di luar PKB mungkin ya kan selalu melihat apa yang dilakukan PKB selalu politis. Padahal itu perkhidmatan. Padahal itu penghikmatan. Nah, ini saya pikir sesuatu yang harus kita luruskan. Luruskan artinya dalam arti bahwa PKB nggak selalu politis kok. Tapi menurut Anda sebagai grassroots itu kaget atau bagaimana mendengar statement ini? Kan dikeluarkan oleh salah satu ketua PBNU di bidang keorganisasian. Saya melihatnya kan gini, ada kekurang arifan di dalam membaca satu momen event apapun di dalam masyarakat maupun di dalam yang lain. Nah, saya melihat ketidakarifannya seperti apa? Ini kita PKB lahir dari ruh Nahdlatul Ulama, dari genetika Nahdlatul Ulama, dari bidan Nahdlatul Ulama. Ya kalau konteksnya kearifan itu akan muncul, ya lumrah lah. Bahkan kita perlu dipertanyakan ketika ada satu abad seperti ini, PKB tidak melakukan apa-apa, tidak merespon apa-apa. Ini kemarin itu mengadakan sarasehan itu. Konteksnya itu adalah bagaimana kita harus merefleksikan apa sih yang sudah dilakukan kita itu sebagai Nahdiyin maupun sebagai NU itu apa yang sudah dilakukan kan gitu. Jangan satu abad tapi tidak ada karya. Tapi ternyata kan Nahdiyin luar biasa karya-karya untuk bangsa ini gitu. Nah, pertama itu, yang kedua memproyeksikan kira-kira dua abad yang akan satu abad yang kemudian akan datang lagi, dua abad Nahdlatul Ulama, potretnya seperti apa. Ini kan amat sangat luar biasa baik gitu. Untuk bagaimana mengoptimalkan Nahdlatul Ulama menjadi sesuatu gerakan civil society yang kemudian mampu mendobrak lintas batas ke kegapan lah atau apa istilahnya itu kesenjangan masyarakat yang hari ini terjadi gitu Pak Yusuf. Jadi saya pikir itu tentang kearifan aja lah yang dari semua pihak lah ya. Ya pemirsa, memang ada sudut pandang yang berbeda kelihatannya. Betul. Ada yang memandang bahwa NU dan PKB itu ibarat
rel kereta api. Ya, terpisah, tetapi satu tujuan. Tujuan yang sama. Tetapi kalau rel kereta api yang satu melebar ke kanan, yang satu melebar ke kiri, nah ini yang akan terjadi. Dan itu gerbong umat ini akan kemana? Itu yang dikhawatirkan Pak Yusuf. Ada pihak-pihak khawatirnya nih Pak. Ada pihak-pihak yang kemudian momen-momen seperti ini, beda pandangan seperti ini dalam demokrasi sebenarnya sudah biasa. Tapi jangan sampai perbedaan pandangan ini tadi membengkokkan, ya kan? Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Saya yakin insya Allah kita ini punya niat yang sama. Bagaimana spiritnya Gus Yahya untuk menjaga jarak yang sama dalam tanda kutip dengan semua partai politik, itu kita hargain. Tapi ya tadi sekali lagi seperti apa yang pernah kita lontarkan. Jadi statement-statement juga jangan dipandang gerakan-gerakan PKB itu selalu politis. Meskipun, itu meskipun partai politik gitu. Tapi kita dalam berkhidmat ke NU tidak selamanya ke sana, Pak. Tidak selalu ke sana ya. Kenapa? Karena memang ya PKB bukan hanya sekedar partai politik, Pak. Tapi itu adalah bagian dari satu kekuatan moral, kekuatan sosial yang kemudian menerjemahkan apa cita-cita Nahdlatul Ulama. Pemirsa, ketika Saresian tersebut memang mengundang beberapa pakar, salah satunya Kiai Said Agil Siroj yang mengatakan bahwa terus suarakan PKB adalah NU, NU adalah PKB, karena memang DNA PKB adalah NU. PKB tidak bisa dipisahkan dari NU. Nah, ini pun menjadi muncul riak-riak di sini. Pro dan kontra lah. Betul. Sebagai grassroots bagaimana nih melihatnya? Sekali lagi, pro dan kontra itu sejak PKB lahir, Pak. Ya kan? Awalnya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi akhirnya dilahirkanlah namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan muktamar 1999 di Kediri itu Komisi Tausiah mengatakan bahwa saluran politik warga Nahdlatul Ulama itu ada di Partai Kebangkitan Bangsa. Itu muktamar loh, Pak. Dan saat itu akan beralihnya dari estafet dari ketum Tanfidnya Gus Dur ke Pak Hashim Muzadi almarhum. Dua-duanya udah almarhum. Nah, artinya apa? Artinya bahwa pro dan kontra itu suatu hal yang biasa menurut kita. Tapi jangan kemudian satu sisi mengatakan kamu jangan begini, tapi satu sisi yang memerintahkan melakukan begini. Nah, itu ketidakadilan, ketidakkeseimbangan yang kemudian itu akan memunculkan terus pertarungan-pertarungan istilahnya kata-kata, pertarungan statement-statement sehingga memunculkan sekali lagi munculnya ketidakarifan dan ketidakdewasaan di dalam berbangsa dan bernegara. Ini ada statement menarik nih dari Wakil Ketua Umum PKB Pak Jazil Fawaid. PKB.2 Sakarepmu. Nih, PKB pun angkat bicara setelah dituding berupaya memanipulasi Nahdliyin untuk kepentingan politik praktis jelang pemilu 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazil Fawaid justru menganggap ada penyusup di tubuh pengurus ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Ini dilansir dari Kompas. Bukan kata saya ya, tetapi kata Kompas ini ya. Sakarepmu, suka-suka kamu, aku enggak ngurus Mars. Yusuf Maras ini. Hikmat PKB akan jalan terus. Dari satu abad ini sampai kapanpun, ungkap Jazil kepada Kompas.com. Ia justru menyuruh PBNU tidak mengingkari fakta bahwa kelahiran PKB dibidani oleh para ulama NU dan pengurus PBNU di era kepemimpinan Gus Dur. Jazil berujar bahwa hal itu adalah tanggung jawab sejarah dan PKB akan terus memikulnya. Justru yang perlu diwaspadai itu adalah para penumpang gelap yang menyusup di tubuh PBNU. Wow, ini keren. Statement yang sangat menohok. Betul. Menurut Anda ini statement Pak Jazil ini bagaimana?
Kalau dari statement yang tadi saya Pak Yusuf bacakan, itu saya sangat setuju 100%. 100% atau 1000%? 100%. Polemik ini ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa ini dari peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, bahwa ini akan mengganggu di PBNU dan PKB. Tapi mungkin ini salah satu sudut pandangnya. Tetapi yang menjadi persoalan lagi, ini bukan masalah Mars lagi nih, Mars 1 Abad. Tetapi itu masalah baligo nih. Kemarin itu Gus Gus Salam mengomentari seperti itu juga gitu, betul, ya. Betul. Kok yang terpampang itu banyak itu kok baligonya Gus Erik gitu kan. Jadi masalah lagi gitu kan ya, gitu kan. Jadi masalah lagi bahwa Gus Erik itu Banser bersertifikat. Ini bagaimana nih, Bos? Jadi gini Pak Yusuf, harapan kita kan kesakralan 1 abad Nahdlatul Ulama ini dalam konteks perayaan kan hikmat gitu kan. Atau teduh, adem buat semua pihak, seluruh warga NU. Hikmat dalam konteks 1 abad peringatan Nahdlatul Ulama ini seharusnya dengan khusyuk, dengan syahdu, dengan hikmat tadi itu, suasana yang semua membangun gitu Pak. Tidak ada euforia yang kemudian saling tuding dan seharusnya kayak gitu. Nah, apalagi diwarnai tadi, seharusnya itu gambar-gambar, baliho-baliho atau spirit-spirit itu menampilkan, mengglorifikasikan ketum-ketum PBNU zaman-zaman dahulu, dari Mbah Hasim sampai GSI. Seharusnya kan seperti itu. Oh, ini karyanya apa? Oh, ini karyanya apa? Ketum ini karyanya apa? Itu akan jauh lebih menarik, Pak. Yang terakhir adalah GSI misalkan. Oh, karyanya adalah konsep dakwah Islam Nusantara misalkan. Kan keren, Pak. Bahwa Ki Hasyim Muzadi misalkan konsepnya apa? Tentang hati-hati dengan gerakan transnasional misalkan. Setiap zaman itu ada isunya, Pak. Nah, ini yang kemudian harus dipotret oleh kawan-kawan panitia seharusnya yang di Sidoarjo itu, bahwa ini loh para jagoan-jagoan, kiai-kiai, ulama-ulama yang pernah mengisi 1 abad Nahdlatul Ulama ini di Indonesia gitu. Ya, mungkin Gus Erik itu ada baligonya ya untuk dikenalkan, ini loh warga baru gitu kan, warga baru NU, newcomers. Biar pada kenal gitu kan. Ya, kita nggak menolak itu. Mungkin begini, Gus Salam ketika datang itu melihatnya cuma satu Gus Erik. Kemudian ke sudut yang lain, lah kok Gus Erik lagi gitu. Bisa jadi, kita kan nggak tahu Pak ya gitu. Tapi memang ajang 1 abad NU ini memang luar biasa. Dahsyat, memang mengundang ribuan bahkan katanya jutaan orang. Jutaan orang tumplek ke satu kota di situ. Sidoarjo. Dahsyat memang. Mudah-mudahan lancar, walaupun ini ada riak-riak kecil, dinamika. PKB dan PBNU itu ya. Kalau nggak ada dinamika, kayaknya kurang seru memang. Artinya di sini juga belajar semua. Ya, bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.